sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali secara online dalam kegiatan Zoom meeting pembelajaran kelas 5. Insya Allah nanti seperti biasa Bu Sri dan Pak Halim akan menjelaskan materi yang akan kita lalui atau kita sampaikan pada pekan ini. Insya Allah pekan ini adalah pekan terakhir kita BDR ya, sebelum libur menjelang Lebaran. Jadi pekan ini adalah pekan terakhir kita BDR. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan semoga acara hari ini memberikan berkah bagi kita semua. Kita awali dengan doa seperti biasa ya. Wahid Isnain Salafa. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kemudian doa pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Oke, untuk hari ini sesuai dengan yang di-share, untuk tematik kita akan masih melanjutkan tahap meneliti, sedangkan untuk matematika kita akan melanjutkan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Ya, kemarin kita sudah menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Hari ini kita akan menafsirkan data yang dalam bentuk diagram garis. Oke, Pak Halim sudah bergabung belum, Di? Belum ya? Halim belum bergabung ya? Ya, berarti untuk yang pertama, nanti Bu Sri terlebih dahulu ya untuk matematika. Baik, silakan kalian persiapkan modulnya dulu. Sebelum kita masuk ke yang materi baru, Bu Sri ingin membahas dulu materi yang pekan kemarin, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Karena kemarin dalam pengerjaannya masih ada yang belum tepat ya. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya Bu Sri ingatkan, nanti selama penjelasan atau misalnya Bu Sri atau Pak Halim sedang share screen, tolong jangan dicoret-coret ya, seperti pekan kemarin itu ya. Pekan kemarin itu karena banyak coretan, jadinya videonya atau rekamannya
tidak bagus ya kalau untuk di-upload ke YouTube. Jadi akhirnya merugikan yang lain. Jadi selama penjelasan, mungkin ketika ada share screen ya, tolong anak-anak dikondisikan, terutama yang menggunakan handphone ya, tolong jangan mencoret-coret layar ya, kan akan merugikan ya, baik diri sendiri ataupun orang lain. Jelas ya? Oke. Sebentar, Putri akan share. Putri, ada tugas siar po. Hari ini? Nggak ada. Ada Deng, ada Mas yang di-share sama Pak Yang Halim. nyemir sepatu itu bukan? Oh iya, betul. Bukan menyemir sepatu, tapi membantu mempersiapkan orang tua sebelum kerja, toh? Lah, sepatunya bapakku malah dipakai. Ayo, menyemir sebelumnya, toh Mas. Lah ini tugasnya baru dikirim, udah berangkat dari tadi, udah berangkat dari subuh. Ya berarti besok nggak apa-apa. Oke. Sebentar ya. Ini filenya ada di sini. Maaf ini filenya agak-agak susah dicari. Ya, jadi untuk syiar pekan ini memang membantu orang tua persiapan sebelum bekerja ya. Mungkin kalau untuk ayahnya yang kerja bisa betul membantu menyemir sepatu, atau yang lain misalnya mengelap atau membersihkan motor atau kendaraan yang mau digunakan juga bisa. Nah, ini agak-agak error ini. Sebentar ya. Ternyata belum ketemu ini filenya. Mungkin Pak Halim dulu boleh? Monggo Pak Halim. Kalau saya boleh? Oke, monggo. Ya, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini Pak Alim bisa bertemu dengan kalian semuanya di sini. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, insya Allah ya. Puasa di hari ke-14. Sudah setengah perjalanan di bulan Ramadan. Insya Allah sudah banyak hal yang kita kerjakan termasuk ibadah dan amalan Ramadan yang lain. Semoga nanti semakin mantap dan semakin semangat untuk sisa-sisa Ramadan kita. Semoga nanti kita tidak menyesal nanti saat kemudian Ramadan sudah berakhir. Nah, terima kasih tadi Bu Sri sudah membuka Zoom kita kali ini dan terima kasih juga Pak Alim akan mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan tentang alur 7M. Iya, alur 7M yang kemarin kita sudah sampai ke meneliti dan untuk pekan ini mungkin tadi juga Bu Sri sudah sampaikan ya. Jadi karena pekan ini adalah pekan terakhir kita BDR, jadi kita hanya akan menyisakan 2 kali tematik dan untuk tematik hari ini sudah dibaca belum ya untuk bacaannya? Nah, ini kami Pak Halim dan Bu Sri akan mengajak kalian untuk
belajar untuk berbisnis. Waduh, pastinya sebuah hal yang pernah kita lakukan. Karena kalau mungkin di sekolah kemarin kita sudah melakukan yang namanya market day. Nah, ini kalian dihadapkan dengan pasar atau target yang lebih luas, yaitu mungkin tetangga kalian atau orang-orang yang bisa kalian kenal di rumah kalian. Nah, di sini mungkin kalau bayangannya, wah kok berat ya, kayaknya aku nggak bisa berbisnis nih. Nah, di sini motivasinya adalah kalau kalian tentunya kalau ingin bersedekah atau ingin melihat atau sedang melihat kondisi orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita, nah pastinya kita ingin memberikan sesuatu ya, entah dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk barang. Apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, itu merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita untuk melakukan sedekah. Karena kalau kita bersedekah seperti kemarin kalian melakukan melakukan memberikan takjil kepada orang lain, maka pahala orang yang sedang kalian berikan takjil itu, pahala puasanya akan diberikan kepada kalian juga. Nah, ini jadi kesempatan kali ini kita jadikan benar-benar motivasi yang terbaik untuk kita untuk bisa memberikan kepada orang lain. Nah, biasanya kalau kita sedang melakukan aktivitas sedekah, itu uangnya dari mana? Nah, ini kalau kemudian uangnya dari tangan atau usaha kita sendiri, pastinya akan lebih mengesankan, akan lebih berkesan untuk kalian. Wah, saya sudah berusaha sendiri, mengumpulkan uang sendiri, dan nantinya bisa saya berikan sendiri. Dan mungkin tidak jauh-jauh ya kepada orang yang membutuhkan. Orang tua kalian sendiri loh, orang tua kalian sendiri mungkin bisa jadi sasaran untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang kita punya. Nah, orang tua kan pasti akan bangga ya mendapatkan hadiah dari anaknya yang dari mana uang itu berasal, ya dari tangan kalian sendiri. Nah, pasti orang tua akan bangga. Nah, untuk hari ini kalian masih akan pada tahap meneliti, yaitu kelanjutan dari kemarin kalian sudah mempelajari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, dan kali ini nanti kalian akan menjajal sendiri kegiatan ekonomi itu yang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri. Mungkin tidak usah muluk-muluk ya, maksudnya tidak usah terlalu besar, sejauh yang bisa kalian lakukan, sekecil atau sederhana yang bisa kalian lakukan nggak apa-apa, karena kalian sedang belajar. Nah, nanti untuk hari ini kalian akan merancang dulu usahanya apa, dan untuk waktunya, gambaran waktunya, karena ini sudah merupakan PDR terakhir di bulan Ramadan. Jadi sayang sekali untuk kesempatan bisnis kita tidak bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Padahal kalau kita tahu ya, bulan Ramadan itu biasanya banyak sekali orang yang mendadak jadi bisnismen. Di pinggir jalan banyak sekali kita temui penjual-penjual es yang es campur, es buah dan sebagainya, itu jadi kesempatan besar untuk para orang-orang ya untuk buka bisnis. Nah, kalian juga mungkin barangkali saat ini terinspirasi dari semua itu loh. Nah, tapi nanti untuk pelaksanaan bisnis kalian insya Allah akan dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi mungkin untuk rencananya atau rancangan yang kalian akan kerjakan di halaman 21. Di halaman 21 ya. Nah, ini ya. Kebalik ya. Jadi kebalik. Ya. Ya, tulisannya jadi kebalik. Itu jadi aja. Nah, yang warna hijau itu ya tadi ya. Karena ini efek kamera jadi terbalik tadi. Jadi ini benar-benar yang kalian diskusikan bersama orang tua kalian. Karena pastinya orang tua kalian akan memberikan pertimbangan yang lebih banyak. Orang tua kalian akan lebih paham kalian, apa yang bisa kalian lakukan dan apa yang bisa kalian kerjakan besok saat kalian membuka bisnis. Nah, bisnis itu merupakan yang kalian lakukan pelaksanaan dari 8 bidang usaha yang ada di Indonesia. Kemudian ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Oh iya, paling juga lupa ya. Sebenarnya kalau kegiatan ekonomi itu tidak hanya melulu pada bidang agraris dan non-agraris ya, tapi kegiatan ekonomi juga bisa merujuk pada 3
yaitu kegiatan produksi atau proses pembuatan produk, atau produk itu juga bisa bentuknya barang atau jasa ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang membuka jasa, barangkali di sini ada yang bisa cukur rambut, atau mungkin cuci piring, atau cuci motor. Nah, itu merupakan jasa. Atau mungkin jasa memotong rumput tetangga. Nah, bisa itu. Nah, saat ini mungkin musim penghujan sudah selesai dan ternyata rumput-rumput di sekitar rumah kalian sangat jumbrung ya. Nah, itu bisa jadi kalian buka usaha jasa pemotongan rumput. Nah, itu kesempatan yang besar juga. Soalnya kemarin Pak Alim juga mengalaminya. Bukan meminta ya, tapi ternyata emang itu peluang juga. Nah, jadi satu tadi produksi ya, yang kedua juga bisa distribusi atau proses pengantaran barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu biasanya kalau distribusi itu para pedagang. Nah, pedagang-pedagang itu yang akan menyampaikan barang dari produsen ke pembeli. Nah, itu kalian nanti bisa jadi juga. Nah, itu nanti silakan kalian pilih. Benar-benar dipertimbangkan untuk kemampuan. Tidak usah terlalu wah, saya benar-benar ingin mendirikan usaha pecel lele, Pak. Wah, pecel lele itu modalnya juga besar ya. Kalau kalian harus beli gerobak dan sebagainya, itu ya mungkin bisa jadi partner bisnis dengan orang tua kalian juga nggak apa-apa. Orang tua kan ternyata juga mau membuat bisnis, kalian juga bisa belajar bersama orang tua kalian dan mendirikan usaha bareng, itu nggak apa. Tapi tentunya kapasitas bagi kita anak-anak itu tentunya tidak sebesar itu. Nah, bisa silahkan benar-benar dipertimbangkan untuk bagaimana kalian bisa melaksanakannya. Nah, dan ini ujung-ujungnya dari apa yang kita kumpulkan nanti, laba yang kita kumpulkan, itu nanti insya Allah sebagai motivasi kita, nanti sebagian akan kita infakkan. Nah, itu ya indahnya di situ. Jadi kita bisa infakkan keuntungan yang kita dapatkan dari bisnis kita, bisa nanti terutama ya lahan bisnis di lahan infak di masjid, bisa nanti kalian silahkan masukin kota infak. Nah, nanti bisa kalian masuki sebagian dari penghasilan kalian. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu mungkin tentang rancangan bisnis yang akan kalian lakukan, yang merupakan tugas PDR hari ini? Tentunya kalian kemarin sudah melakukan wawancara kepada pelaku bisnis, bisa orang tua kalian atau tetangga kalian. Luar biasa ya, kalian kemarin sudah banyak yang melakukan wawancara, dan harapannya kalian juga bisa belajar dari situ, dari para pelaku usaha yang sudah berpengalaman. Nah, nanti siapa tahu kalian juga mencontoh. Wah, saya juga ternyata kemarin ada yang pengusaha sound system. Wah, ada yang pengusaha warung kelontong, atau yang pengusaha jualan makanan. Itu kalau kalian memang benar-benar ingin lakukan, ya silahkan, tapi sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan kemampuan ya. Kapasitas itu artinya kemampuan kalian untuk bisa melaksanakannya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh angkat tangan mungkin? Raise hand. Hari ini Pak Halim sudah ada yang melaporkan ke Pak Halim ya, beberapa anak yang sudah berhasil merancang usahanya. Itu luar biasa sekali. Nah, mungkin silahkan nanti yang lain, kalau memang harus menunggu orang tuanya, jelas ya, ini harus bersama dengan orang tua ya. Harus bersama dengan orang tua. Kalaupun nanti orang tua kalian baru pulang sore, ya insya Allah nanti masih ada waktu. Kalau kemudian masih menunggu waktu lama, nah saat ini kalian bisa mulai memikirkan nih, kira-kira apa sih yang bisa aku kerjakan, bagaimana sih cara aku bisa mengumpulkan uang. Dan ini tentunya merupakan wahana untuk kita belajar, karena kalau kemudian kita tidak belajar sejak sekarang, mau kapan lagi? Kalau kita mau menunggu yang besok dewasa, wah, belajarnya terlalu pendek nanti. Nah, kalau sekarang kalian sudah siapkan, nanti insya Allah saat kemudian kalian beraksi, saat dewasa nanti sudah harus mengumpulkan uang sendiri, dan untuk orang lain, maksudnya untuk keluarga kalian akan lebih mudah. Ya, oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, gimana? Ada yang tanyakan?
Oke. Ya, ini Mas Maheswo ya. Mas Maheswo mau tanya apa ya? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, akan kalian lanjutkan. Nah, tadi ya kegiatan meneliti kita yang terakhir, yaitu merancang usaha bisnis bersama orang tua kalian. Berdasarkan minat kalian, minat itu artinya berarti apa atau kegiatan apa yang kalian sukai. Jadi harapannya jika sesuai dengan minat kalian, apa yang kalian kerjakan itu nanti berasa hanya main aja, maksudnya merasa main, maksudnya bukan main-main ya, tapi maksudnya itu menyenangkan. Untuk menyenangkan. Jadi menyenangkannya apa yang kalian kerjakan nanti, insya Allah akan dikerjakan dengan ikhlas dan senang hati. Itu ya. Oke, selanjutnya untuk kegiatan besok hari Rabu, kalian akan sudah sampai ke merealisasi. Nah, nanti untuk merealisasi, kalian akan belajar mengenai energi kalor atau energi panas. Di sini tentunya energi panas itu tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita, karena tanpa adanya energi panas, maka beberapa aktivitas kita dalam sehari-hari itu tidak akan bisa terlaksana. Nah, apa itu energi kalor atau energi panas? Yaitu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah, nah, benda yang bersuhu lebih panas tadi adalah sumber panas ya. Sumber panas itu atau sumber energi kalor itu berasal dari api atau gesekan dua benda atau panas bumi, dan yang paling besar di dunia ini adalah panas matahari. Nah, itu akan berpindah ke benda yang lebih rendah suhunya. Nah, itu yang disebut dengan energi kalor. Nah, tentunya yang benda yang sudah mendapatkan energi panas tadi akan suhunya akan lebih tinggi atau akan lebih panas. Nah, di sini tadi ya, tanpa energi panas maka akan ada banyak hal yang terhambat kegiatan kita. Nah, ada yang bisa menyebutkan di sini manfaat dari energi panas? Boleh angkat tangan? Mungkin kalau kita sedang di luar ya saat ini ya, kita sudah langsung berhadapan dengan energi panas, yaitu energi matahari. Nah, kira-kira apa ya manfaat dari energi panas matahari? Ada yang bisa menjawab? Mungkin saat ini yang sedang habis panen padi, di halamannya sedang banyak sekali memean gabah. Kira-kira mengapa sih biji-bijian harus dikeringkan? Ada yang tahu? Kenapa nggak langsung disimpan saja, Pak? Ya, ternyata fungsi dari biji-bijian yang dipanaskan atau dijemur terlebih dahulu itu untuk menjaga atau agar lebih awet. Karena kalau semisal jaga dalam kondisi basah, kemungkinan besar nanti lembab dan akan malah justru biji-bijian itu akan tumbuh tunasnya. Jadi malah mereka bisa hidup di situ. Padahal tujuan penyimpanan adalah nanti bisa digunakan suatu saat nanti di waktu yang akan datang. Nah, kalau gabah tadi dikeringkan, nanti insya Allah kalau disimpan akan lebih awet. Dan tapi ternyata gabah itu tidak bisa kita jemur dalam waktu yang lama ya, karena nanti kalau nanti terlalu lama pada saat penggilingan akan pecah atau bahkan atau tidak. Jadi biasanya 2 hari ya. Kalau kurang dari 2 hari ya kurang bagus, lebih dari 2 hari juga kurang bagus. Nanti tidak pada saat digilingkan itu nanti berasnya pecah. Nah, itu ya. Salah satunya adalah menjemur bahan makan
bahan pangan yang kita simpan. Contohnya termasuk juga ada ikan asin, atau mungkin membuat garam, itu juga menggunakan energi panas matahari. Terus apalagi yang menggunakan energi panas yang lain? Api. Api tentunya sudah tahu ya, untuk memasak, untuk untuk membakar, itu fungsi dari energi panas dari api. Atau mungkin yang lain, panas setrika. Nah, tahu ya, untuk menghaluskan baju yang kusut. Atau bahkan saat ini, saat pandemi ini, panas matahari sangat kita butuhkan. Untuk apa? Iya, untuk menjaga imun kita ya. Karena vitamin D yang dihasilkan oleh matahari itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi, siapa yang di sini punya kebiasaan setiap hari, setiap pagi itu berjemur? Angkat tangan. Ada? Insya Allah itu merupakan upaya kita ya untuk menjaga imunitas atau ketahanan tubuh kita supaya terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini sedang menjangkit. Nah, ternyata itu ya, langsung maupun tidak langsung, panas itu sangat bermanfaat. Jadi, apapun yang diciptakan Allah di dunia ini itu sebenarnya untuk manusia, untuk makhluknya di dunia, agar manusia itu bisa hidup dan beribadah sebagaimana fungsinya, sebagaimana tugasnya dia sebagai hamba Allah. Nah, kalau sehat, tentunya akan beribadah lebih mudah daripada orang yang sakit, ya kan? Iya. Atau yang lain contohnya ya, tumbuhan. Yang kita makan itu kan secara tidak langsung sumbernya adalah dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga untuk bertahan hidup, untuk menghasilkan cadangan makanan, itu juga melakukan atau membutuhkan panas matahari, yaitu mereka melakukan fotosintesis. Nah, nanti untuk tugas hari Rabu yang Ayo berlatih, kalian akan mengidentifikasi ya kegiatan ekonomi yang membutuhkan panas atau membutuhkan energi panas. Nah, nanti silakan kalian bisa buka di halaman 23. Itu paling berikan contoh produksi tahu. Di bagian manakah atau di proses manakah dibutuhkan energi panas? Ya. Yang jelas nanti untuk nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat diisi. Dicari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah kalian. Terus nanti pemanfaatan energi kalornya apa saja. Ada yang ditanyakan? Dan insya Allah nanti setelah itu kita akan dulu ya, istirahat dulu ya untuk PDR-nya. Terus nanti kita mulai lagi setelah lebaran. Di saat itu nanti kita akan mulai bisnis kita. Insya Allah semangat ya. Kita belajar bisnis, belajar usaha. Supaya nanti kita bisa menorehkan, bisa melogiskan senyum-senyum untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi itu dari keringat kita sendiri. Itu luar biasa, Masya Allah. Ya, itu ada yang tanyakan dulu atau ada tanggapan, Mas Yama, yang biasanya respon. Ada yang tanyakan nggak Mas Yama? Yang lain juga boleh loh. Ya, tolong dinyalakan kameranya ya. Pak Lim ingin lihat senyum kalian.
Sip. Mas Wildan, Mbak Syaika, Mas Yama, sudah terlihat wajahnya. Terus Mas Naufal. Ini ada yang tidak melihat wajahnya juga. Paling nggak sebutkan ya. Oh, Mbak Ica. Terus siapa lagi ya? Mas Yakwan, Mbak Naila, Mas Mahes, Mbak Afi. Terima kasih ya sudah ikut Zoom. Mbak Naura Muntaza, Mbak Fidela. Terus Mas Fa'il, Mas Hanif, terima kasih. Mbak Kineta, Mas Fajar. Iya. Oke, yang lain mungkin masih sembunyi. Masih tidak memperlihatkan wajahnya. Oke, terima kasih itu bisa ikut Zoom kali ini. Mungkin itu dulu Bu Sri. Oke, ada yang mungkin sudah berdiskusi dengan orang tuanya untuk merencanakan usaha bisnisnya. Kalau yang di kelas Badar tadi baru satu orang sih yang mengumpulkan itu dan luar biasa sekali mau melakukan usaha jual makanan. Nanti mau jual somai. Somai terus macam-macamnya itu ya, ada telur rebusnya, ada tahu rebusnya, ada somainya, ada pokoknya pelengkap apa namanya yang bikin somai lengkap. Nah, yang lain masih Pak Alin tunggu, kelas 5 itu juga ditunggu oleh Bu Sri. Insyaallah nanti tidak ada yang salah ya dari rencana kalian. Insyaallah rencana kalian luar biasa semuanya karena kalian sudah berani untuk melakukan usaha nantinya. Oh iya, dan nanti untuk usaha itu akan kalian lakukan selama 1 minggu. 1 minggu saja. Kalaupun nanti kalian ingin melanjutkan boleh. 1 minggu itu bisa kalian lakukan setiap hari selama 7 hari. Atau bisa selang-seling 1 hari enggak, 1 hari iya, 1 hari enggak, 1 hari iya. Nah, nanti sudah kalian sediakan untuk rekapan atau diarinya penghasilan kalian untuk selama 7 hari itu berapa. Nah, nanti silakan nanti dihitung. Dan mohon maaf ya, itu untuk halaman 31 itu sebenarnya untuk judulnya salah ya, bukan lembar kerja wawancara jenis usaha, tapi lembar kerja diari bisnis. Jadi mohon maaf itu salah ketik, bukan wawancara jenis usaha tapi diari bisnis. Di situ ada nomor, hari, tanggal, kemudian modalnya hari itu berapa, pendapatannya berapa, dan keuntungannya berapa. Keuntungan itu berarti kan pendapatan dikurangi modal. Jika kemudian pendapatan itu lebih besar daripada modal, maka itu nanti kalian untung. Tapi kalau ternyata pendapatannya kurang dari modal, berarti hari itu kalian belum untung. Nah, nanti silakan dikumpulkan keuntungannya, apa namanya, silakan diinfakkan. Gitu ya. Oke. Jika tidak ada yang tanyakan, bisa Pak Alim oper ke Bu Sri. Mungkin tadi Bu Sri mau share screen, belum jadi. Silakan. Sudah bisa mungkin Bu Sri? Pak, Bu Sri dari sekolah. Iya, sudah di sekolah, udah kangen sekolah ini. Saya malah belum ke sekolah ini. Mas Noval, raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Kalau itu bapaknya jual bakmi. Mas jual bakmi juga. Bakmi godok. Ya, kalau kelas Uhud tadi juga baru 1 yang masuk Pak rencana usahanya. Nah. Mau membuka kedai es krim. Oh iya, nanti kalau memang rumah kalian dekat sama Pak Alim, ya nanti siap-siap ya. Bisa Pak Alim lari di situ, nanti bisa Pak Alim silaturahimi lah.
Oke. Sudah boleh? Iya. Oke. Bu Sri coba share screen lagi ya. Sebentar. Oke, kemarin bisa dilihat ya. Pekan kemarin kita sudah belajar membaca atau menafsirkan data di halaman 49 ya. Yaitu di Ayo Berlatih 7. Ya, kemarin itu sudah banyak yang betul dalam membaca diagram batangnya, tapi masih ada yang kurang tepat juga. Jadi sekalian Bu Sri bahas ya, untuk Ayo Berlatih 7, untuk nomor 1 berdasarkan gambar, kita diminta menentukan jumlah siswa berdasarkan gambar diagram batangnya. Untuk siswa SD di Kota Y, jawabannya yang betul adalah 1.500 ya. Kemudian untuk siswa SMP itu ada 900 dan siswa SMA-nya ada, karena tengah-tengah ya antara 1.000 dan 1.200 berarti jawabannya 1.100. Kemudian untuk siswa SMK itu karena dia tidak di tengah-tengah, jadi di bawah ya, di bawahnya tengah-tengah. Jadi bisa kita sebut atau bisa kita tulis siswa SMK itu adalah 1.250 ya. Jadi 1.250. Kemarin banyak yang sudah betul seperti itu. Jadi untuk yang nomor 2-nya jumlah siswa yang paling banyak itu ada di jenjang SD ya. Dan yang paling sedikit itu ada di jenjang SMP. Kemudian jumlah semua siswa yang betul adalah 4.750. Mungkin kemarin ada yang belum tepat, ya tidak apa-apa ya. Tetap Bu Sri kasih nilai ya, kasih nilai yang terbaik, insya Allah. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis ya, diagram garis. Insya Allah nanti kemudian hari itu untuk hari Selasa ya. Kemudian untuk hari Kamisnya nanti diagram gambar. Seperti apa kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk gambar, diagram gambar atau diagram garis? Nah, Bu Sri ada contohnya ya. Contoh yang diagram garis. Bisa dilihat ya. Di situ ada contoh diagram garis olahraga yang disukai oleh siswa kelas 2. Di situ ada badminton, kemudian ada bola voli, ada sepeda, dan ada sepak bola. Nah, sekarang kalau ditanya olahraga yang paling disukai oleh siswa, kira-kira jawabannya apa? Siapa yang tahu dengan melihat diagram garis? Sepak bola. Sepak bola, betul sekali. Ya. Kemudian olahraga yang sedikit peminatnya di kelas 2, kira-kira apa? Sepeda. Ya, betul. Sekarang kalau ditanya jumlah siswa yang suka badminton, ada yang bisa jawab? 6. Antara 6 dan 8, berarti 5. 7. 7, bukan 5 ya. 7, betul. Kalau siswa yang suka bola voli? 8. 8. Siswa yang suka bersepeda? 5. 5, betul Mas Yama. Kemudian siswa yang suka sepak bola? 12. Berapa itu? 12.
12. 12. Nah, kemudian diminta untuk menjumlahkan jumlah siswa kelas 2 keseluruhannya. Berarti ada berapa? Berarti kita jumlahkan. Yang suka badminton ada 7, ya kan? Kemudian yang suka bola voli tadi 8. Yang suka bersepeda 5. Kemudian suka sepak bola 12. Jadi jumlah semua siswanya berapa? Ada yang sudah menjumlahkan? 6 ditambah 8, 5 ditambah 8 berapa? Kok 5? 7 ya? 13. 7 ditambah 4. 15. Kemudian ditambah yang suka bersepeda 5. 20 ya. Ditambah yang suka sepak bola. Berapa? 12. Jadi 32. 32. Betul. Jadi bisa ya, ketika kita dihadapkan kepada gambar diagram garis seperti ini, kita bisa membaca dengan baik ya. Oke. Itu nanti kalian bisa mengerjakan soalnya di halaman 50 ayat berlatih 8. Yang di sini adalah contoh. Kemudian di hari Kamis kita akan belajar membaca diagram gambar. Ya, Bu Sri ada contohnya di sini. Oke. Ini ada contoh diagram gambar. Nilai Sudah muncul Bu Sri gambarnya. Sudah muncul Bu Sri gambarnya. Sudah terlihat.
Hey, tập tập thái, tập tập lập tập tập thái. Oke, sepertinya mungkin Bu Sri terkendala teknis. Boleh saya Bu Sri? Ya. Oh, masih pindah-pindah terus. Halo. Halo. Ya, Ya, Bu ya Sri. Pak, mohon maaf sinyalnya ini. Ya, insya Allah sudah jelas nggih anak-anak. Jadi dari diagram garis atau gambar kita bisa membacanya keterangan yang ada di diagram gambar atau garis tersebut. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin ada yang belum jelas mau ditanyakan boleh ya. Boleh ya. Insya Allah kalau diagram garis tadi sudah jelas ya. Diagram garis tadi sudah jelas ya. Mohon maaf tadi ketika diagram gambar terkendala sinyal. Ya. Tapi insya Allah sudah jelas ya. Kalian bisa lihat soalnya, soal latihannya ada di nomor 50 ya. Ya. Ayo berlatih 8 itu untuk kemudian ayo berlatih 9 untuk tugas hari Kamis. Ya, mungkin itu. Pak Halim ada yang mau ditambahkan? Ya. Buatan Bu. Oh ya, berarti sudah jelas ya insya Allah kalau tidak ada yang ditanyakan anak-anak. Insya Allah ya. BDR kita tinggal 1 pekan ini ya sebelum Lebaran, sebelum libur akhir Ramadan dan menjelang Lebaran. Jadi semoga kita cepat banget ya Bu. Kesempatan untuk kembali bertemu ya. Setelah Lebaran berarti ya Pak ya kita Zoom meeting lagi. Ya. Dan nanti katanya hanya 2 pekan ya setelah Hari Kamis nanti ada ya, ada Zoom meeting BTQ hari Kamis untuk kelas 5 ya. Masih ada. Ya, oke. Mungkin untuk hari ini cukup nggih, Pak? Duh, suara saya putus-putus ini. Sinyalnya jelek. Monggo Pak Limawan yang menutup. Ya. Oke. Terima kasih Bu Sri untuk hari ini dan mohon maaf ya untuk Zoom kali ini mungkin saya juga terputus nih. Ya, langsung dan nanti
baca alhamdulillah bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalian dan terima kasih kita kesalahan dan sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.